Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus, NPM 19640135. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Mata kuliah yaitu pengairan pasang surut. Dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT, saya ingin menjelaskan sistem pengairan pasang surut bersumber dari sungai. Proses terbentuknya sungai dapat terbentuk dalam beberapa cara, diantaranya yang paling umum adalah karena adanya air hujan, gletser, salju yang mengalirnya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena adanya gravitasi. Air yang mengalir akan secara alami mengerosi lapisan batuan yang lebih lemah sehingga erosi terjadi di bagian tepi dan lapisan di bawah sungai. Kalau kita membuat penampang sungai dari tepi hingga ke tengah, maka penampang sungai menyerupai huruf V berdasarkan pola alirannya. Macam-macam sungai berdasarkan sumber airnya. Sungai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sungai hijau adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan dan sumber mata air. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa dan Nusantara Tenggara. 2. Sungai gletser adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es. Contohnya sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja. Boleh dikatakan tidak ada, namun pada bagian hulu sungai Gangga di India yang berhulu di Pek Himalaya dan hulu sungai Pin di Jerman yang berhulu di pegunungan Alpen dapat dikatakan sebagai contoh jenis sungai ini. Yang ketiga yaitu sungai campuran adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es, gletser, dari hujan, dan dari sumber mata air. Berdasarkan debit airnya, sungai dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sungai permanen adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya sungai Kapuas di Kalimantan Selatan. 2. Sungai periodik adalah sungai yang pada waktu musim hujan air banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. Contohnya sungai Bengawan Solo. 3. Sungai episodik adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Contohnya sungai jenis ini adalah sungai Kelada di Pulau Sumba. 4. Sungai ephemeral adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakikatnya sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja pada musim hujan sungai jenis ini airnya belum tentu banyak. Berdasarkan asal kejadian genetiknya, yaitu sungai dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Sungai konsekuen adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah lereng awal. 2. Sungai subsekuen atau strike valley adalah sungai yang aliran airnya mengikuti strike batuan. Sungai obsekuen adalah sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen atau berlawanan arah dengan kemiringan lapisan batuan serta bermuara di sungai subsekuen. Sungai resekuen adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah kemiringan. Sungai insekuen adalah sungai yang mengalir tanpa dikontrol. Kesimpulan yaitu terdapat sungai dapat disimpulkan bahwa sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Bagian-bagian sungai dikategorikan menjadi 3, yaitu hulu, bagian tengah, dan hilir atau muara. Sungai dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber airnya: sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran. Berdasarkan debit airnya: sungai permanen, sungai periodik, sungai ephemeral. Berdasarkan asal terjadinya genetik, yaitu sungai konsekuen, sungai subsekuen, dan sungai insekuen. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.